أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah, begitu pula kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, mari selalu bersyukur ibu-ibu, bersyukur tiada henti, bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi dan keadaan yang kita alami, kita jumpai sampai saat ini, sungguh nikmat Allah jauh lebih banyak. Apalagi Allah juga tidak pernah berhenti memberikan rahmat dan kasih sayangnya, memberikan anugerah dan nikmatnya. Maka kita pun tidak boleh berhenti, hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan serta nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Termasuk mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu pada pagi hari ini, berkumpulnya kita, bersamanya kita di majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai salah satu bentuk syukur kita kepadanya, bentuk zikir kita kepadanya, dan salah satu amal saleh ibadah yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga pula majelis kita pada pagi hari ini menjadi majelis ilmu yang bermanfaat, yang membawa kebaikan bagi kita di dunia dan tentu kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Yang berikutnya, semoga salawat, salam dan keberkahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, para keluarga yang beriman, para sahabat, para nabi dan rasul lainnya, juga untuk semua umat Islam yang masih bersabar, setia dan loyal untuk mengikuti agama ini dengan baik sampai kelak jelang kiamat tiba. Allahumma amin. Berikutnya, boleh saya bertanya ibu-ibu, pun sarapan dari? Oh, makanya itu loh, kok di depannya sudah disiapkan. Ini mau sarapan dulu, mau ngaji dulu? Kalau ngaji dulu mohon tidak sarapan. Jadi kalau sarapan tidak apa-apa, kasih 5 menit. Ya. Tapi kalau oh boleh, kalau munjuk monggo. Tapi kalau sarapan nanti mengganggu saya pengen, ya kan? Kalau saya ikut sarapan kan tidak jadi pengajian nanti. Baik, sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya, masya Allah, udaranya cerah, masya Allah, segar, ada matahari, rasanya dunia milik kita. Wah. Ya kan Bu? Iya. Kalau pagi hari kita diberi sehat, kita diberi aman, kita diberi cukup makan, apalagi ini turah nih, cukuplah, maka seakan kita mendapatkan dunia dan segala isinya. Man asbaha minkum aminan fi sirbi, jika kita sehat, kita aman, ya di rumah aman, di jalan aman, masyarakat aman, negeri kita aman, mu'afan fi jasadi, tubuh kita sehat walafiat, kemudian indahu qutu yaumi, kita masih punya stok untuk makan hari ini, faka'anna mahizat lahu dunya bihadzakiriha, seakan dia mendapatkan dunia dan segala isinya. Begitu ibu-ibu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberi nikmat, lebih-lebih kita diberi kesempatan untuk apa? Untuk beribadah. Duduk santai tapi bernilai ibadah, diam tapi bernilai ibadah. Apa itu? Bermajelis ilmu. Menuntut ilmu itu beribadah ibu-ibu. Pahalanya besar, diberi rahmat oleh Allah, diberi ketenangan, dinaungi malaikat. Nama ibu-ibu ini, nama kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis para malaikat.
Makanya ibu-ibu punya nama yang baik lah, kan gitu ya. Kalau punya nama buruk ganti Bu. Ya, namanya siapa? Ada Bu, ini kasus ya. Kalau di desa itu kadang orang kasih nama itu, mohon maaf ya, kurang bagus. Ya, di tempat saya dulu zaman saya masih kecil ada namanya Mbah Resak. Tahu Resak kan? Kalau orang Jawa tahu. Resak masa nggak tahu Bu? Ya Allah, Bu orang Jawa apa luar Jawa? Rusak. Bukan Resak, bukan Resak. Oh, berarti ini. Oke. Kalau Wuh tahu Wuh? Nah, Resak itu sinonim dari Wuh. Sampah. Itu nama. Mohon maaf. Jadi nama-nama kayak gitu perlu diubah. Mbah Resak, Mbah Wuh. Iya. Lain lagi Bu ada namanya. Mohon maaf ya, ini terjadi. Mbah Letong, tahu Letong? Kalau Letong tahu. Tahu ya, kalau nggak tahu banget. Loh itu namanya kekayaan bahasa. Jangan mentang-mentang jadi orang Jogja ngerti ngomong bahasa Yogyakarta. Ya, tapi kan belum tahu kok Ustaz. Iya. Iya. Hari ini tahu jadinya. Makanya pentingnya belajar. Nama-nama yang buruk ganti Bu. Ya, jadilah nama-nama yang baik. Supaya apa? Supaya kalau dibanggakan itu namanya baik. Baik. Nah, pagi hari ini itu sekedar pengantar supaya kita seger, supaya kita fokus. Baik ibu-ibu, pagi hari ini tema yang akan kita bahas sebagaimana yang disampaikan oleh panitia adalah tentang atau seluk-beluk atau adab safar. Safar apa artinya Bu? Oh, saya kira bulan Safar. Alhamdulillah, berarti sudah tahu. Safar artinya perjalanan. Hidup ini sesungguhnya sebuah perjalanan. Iya nggak Bu? Meskipun ibu diam, berjalan. Yang berjalan siapa? Waktu. Iya kan? Meskipun kita diam, sesungguhnya kita berjalan. Tidak ada orang yang sesungguhnya diam. Semua itu bergerak. Ya, semua berjalan. Oleh karena itu, mari kita belajar adab safar. Meskipun yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah safar dalam terminologi atau istilah, yaitu melakukan perjalanan, bepergian, perjalanan. Nah, istilah safar yang dimaksud adalah bepergian yang barangkali ya tidak dekat ya. Kalau ibu dari rumah, aku harus safar nanti pengajian joglo, ini bukan safar lah, cuma 100 meter. Meskipun ya berjalan, meskipun perjalanan, tapi yang dimaksud safar di sini adalah perjalanan yang menurut umumnya orang itu perjalanan jauh. Misalnya kemana Bu? Jakarta. Kemana lagi? Bandung, Surabaya. Ke Bandung, Surabaya. Masih hafal Bu lagunya? Iya masih lah. Naik kereta. Oh, begitu. Contohnya demikian. Nah, ternyata semua ini sudah ada tuntunan, aturan dan adabnya dalam agama kita. Mengapa ibu-ibu? Karena ingat nih, selalu kita sampaikan, Islam itu agama yang sempurna. Tuh, ingat nih. Kalau Islam itu sempurna, semua hal, semua sisi kehidupan sampai ganggang sempit lah ibaratnya, ada aturannya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ada aturannya. Dalam segala hal, di rumah, ya, di jalan, di kantor, di mana saja itu ada aturannya. Bahkan mohon maaf di kamar mandi pun ada aturan. Sehingga satu hal yang sudah menjadi tabiat manusia itu mesti mobile, bergerak, dan bergerak itu jalan, baik dekat, sedang maupun jauh. Apalagi perjalanan jauh, pasti dan pasti Islam sudah mengaturnya. Tinggal bagaimana kita mengambil ya seberapa yang kita serap ilmu tentang safar ini. Tentu sebagai seorang muslim yang tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu bukan hanya ngaji, bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran, bukan hanya zikir, doa. Itu memang ibadah khusus. Ada ibadah yang sifatnya umum. Semua hal
baik ucapan maupun perbuatan, baik amalan hati maupun lahir yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu ibadah itu. Termasuk kita berjalan, termasuk kita melakukan perjalanan jauh, bepergian. Jika itu perjalanan yang baik, niat kita baik, mengikuti adab Islami, itu bisa bernilai ibadah. Tergantung innamal a'malu binniyat, niat kita, lalu teknis pelaksanaannya seperti apa. Karena kalau kita ini hanya mengandalkan puasa setahun cuma sekali, sholat ya 5 kali betul setiap hari, tapi kan cuma sebentar dibanding 24 jam. Baca Quran ya mungkin cuma sedikit waktunya zikirnya, banyak waktu untuk hal-hal yang bersifat umum duniawi. Supaya hal-hal yang umum itu bernilai ibadah, termasuk perjalanan jauh kita, apalagi ibu-ibu yang suka apa? Traveling, suka touring, suka shopping. Shoppingnya bukan di Malioboro, shoppingnya di mana Bu? Singapura, ya, Singapura, Malaysia, mana lagi Bu? Korea, wah sekarang Korea lagi ngetren. Cina, Eropa, Eropa. Maka perlu mengetahui ilmu, ya, tuntunan aturan hukum adab Islami, agar apa? Waktu, tenaga, biaya, dan semua yang kita belanjakan itu bernilai ibadah. Baik ibu-ibu, sekarang mari kita mulai pembahasan tentang adab safar. Yang pertama, karena safar itu macam-macam ibu-ibu, perjalanan, bepergian itu macam-macam. Contohnya apa Bu? Bepergian kemana? Yang jauh lah, yang jauh. Umroh. Umroh kemana Bu? Terus kedua, perjalanan, masa cuma umroh? Mana Bu? Loh tadi Bu, kalau shopping ke Italia tadi? Shopping, ya kan? Apa? Wisata, apalagi silaturahim, ya kan? Apalagi perjalanan mungkin dinas, ibu menemani sang suami jadi pejabat negara, itu ya. Itu kan perjalanan jauh, macam-macam lah, ya. Mungkin belajar, ada orang harus melanjutkan studinya ke luar negeri, jauh, kan safar itu, ya, seperti itu. Nah, untuk urusan safar yang bersifat duniawi, pertama kali dianjurkan supaya melakukan istikharah. Artinya, Pak, kita ini jadi mau shoppingnya ke Italia apa ke Korea ya? Nah, itu dia. Italia apa Korea, kan ada 2 pilihan Bu, ya. Padahal yang dipilih harus berapa? 1 yang dipilih, bukan 2. Ada 3 pilihan yang dipilih. Pak, ini yang dipilih kan cuma 1, berarti kan istikharah dulu, ya kan Bu? Milihnya Pak, ini nggak bisa milih 2, nggak boleh. Milih 3 nggak boleh, ya. Cuma 1 kesempatannya. Maka istikharah lebih dahulu. Istikharah dahulu. Pilih yang mana, kan gitu ya. Oleh karenanya minta pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang terbaik, mana yang paling mendatangkan maslahat. Di samping juga musyawarah, dirembuk dengan keluarga, ya, dibicarakan baik-baik, lalu istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, istikharah bukan hanya untuk menentukan calon pasangan hidup. Aku yang lamar 3 orang, gua hanteng kabeh, gua soleh kabeh, suge kabeh. Ibu mau pilih 3, pilih 2, pilih mana? 1 lah. Orang lamar 3 kok dipilih loro, pilih 3, ora oleh. Pilih berapa? 1 yang terbaik di antara yang baik. Begitu caranya. Baik. Maka caranya musyawarah, dirembuk, dipertimbangkan, ya, plus minusnya, kemudian istikharah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Ibu, contoh lain ya, ini mohon maaf, bukan hanya masalah menentukan jodoh, ya, tapi pilihan-pilihan yang lain, termasuk mau safar, ada kemungkinan berapa, oh pilihnya ini.
ibu mau bikin rumahnya tingkat 2 per 20 ya, kan gitu ya. Misalnya kayak gitu, maka di istikharahkan betul. Termasuk milih-milih yang lain, calon legislatif pilih. Jangan hanya aku pokoknya milih yang ganteng, jangan gitu. Ibu-ibu biasanya milih yang mana, Bu? Artis. Ganteng. Janganlah. Kalau bapak-bapak pokoknya kalau sing wayu aja, jangan gitu. Ya, pilih yang terbaik. Itu istikharah. Ini pertama ibu-ibu, istikharah. Yang kedua, niatkan untuk kebaikan. Jangan sampai melakukan safar sudah jauh, waktunya lama, tenaganya banyak, duitnya banyak, meninggalkan segala aktivitas, ternyata niatnya tidak baik. Niatkan yang baik. Jangan sampai badai tak bunti, Bu, aku harap jalan-jalan nang Eropa, niatnya apa? Gaya anu lah, mosok Boleh. enggak, artinya gengsi lah, mosok aku liburan mau nang Malioboro karena gengsi, berarti niatnya tidak baik. Niatkan yang baik. Kalau memang harus ke sana, itu hanya bisa dicari di sana, ya monggo. Saya itu mau beli tas, tapi adanya dijual di sana, online nggak bisa, harus datang ke sana. Misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tas yang harganya berapa, Bu, kalau beli di Italia? Ya Allah, 400 juta katanya. Ya Allah, nggak usah. Ya. Misalnya hanya gengsi-gengsi seperti itu, sebagaimana mungkin orang mau pamer, mau ini aku biar pamer lah Pak, masa nggak ada yang dipamerin, ya seperti itu. Maka niatkan yang baik. Contoh misalnya kita ke Jakarta, mungkin silaturahim, mungkin kita mau mengunjungi teman, mau ini berbuat baik macam-macam, berbisnis yang halal, berniaga yang membawa manfaat, silahkan monggo. Ya, niatnya yang baik, niat yang baik. Berikutnya, jika perjalanan itu jauh dan lama, usahakan kita menyelesaikan urusan kita lebih dahulu. Pertama, urusan kita kepada Allah, banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah. Karena lama perjalanan kita, belum tentu nanti bisa kembali badannya, atau bisa jadi kembali badannya tapi nyawanya sudah nggak ada. Makanya istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesaikan urusan dengan Allah. Yang kedua, selesaikan urusan dengan sesama. Barangkali punya tanggungan hutang, punya pinjaman, punya janji, punya apa saja, sebisa mungkin diselesaikan. Begitu. Karena ini perjalanan jauh. Siapa tahu nanti tidak balik lagi. Kalau belum jelas, nggak ada ini, nggak ada itu, nanti kan punya tanggungan, Pak. Gitu. Begitu pula ibu-ibu, jika sudah nggak punya tanggungan dengan orang lain, kayaknya sudah beres deh ini dan itu, maka kalau perjalanan itu lama dan jauh, maka tulis wasiat. Tulis wasiat. Apalagi misalnya itu perjalanan yang penuh risiko. Ya, mau kemana, Bu? Keliling dunia. Wah, berarti kan suwi. Keliling dunia, ya. Kalau saya sebentar, Bu, keliling dunia, lihat belum itu, keliling yuk, muter dah. Masya Allah, ini dari Indonesia ke timur, ya, bisa anak-anak dah masuk kembali lagi kita. Ya, tapi kalau keliling dunia asli itu kan butuh waktu lama. Makanya tulis wasiat. Nanti kalau begini, begitu, selesai. Ditulis wasiat ibu-ibu. Itu penting ya, hal-hal seperti ini jika memang ada kemungkinan supaya nanti apa? Gampang segalanya. Urusan kita akan lebih. Berikutnya, ini dia. Ibu-ibu jika melakukan perjalanan, bukan hanya ibu-ibu tentu saja, bapak-bapak juga ya. Biasakan jangan bepergian sendiri. Jangan bepergian sendiri. Hendaknya bepergian bersama teman. Lebih-lebih wanita, nanti ada kaidah tersendiri. Wanita bahkan tidak boleh bepergian sendiri, harus bersama mahram atau suami. Ya, ini seorang wanita. Mau kemana, Bu? Shopping kemana? Ya biasalah, tak jauh-jauh. Kemana? Eropa. Gak jauh kan dibanding
kalau keliling dunia katanya. Oke, sama siapa? Sendiri. Loh, kok sendiri? Ini bapak lagi tugas juga, anak lagi sibuk ujian barangkali. Loh, nggak boleh bu, kan banyak teman di pesawat, ya, kan banyak teman di bandara, kan banyak teman nanti di shopping. Iya, tapi kan orang lain. Bagi para ibu wanita, hendaknya jika bepergian bersama suami atau mahram. Mahram itu anak laki-laki yang sudah balik. Mahram, ya, saudara laki-laki yang sudah balik. Jangan saudara laki-laki masih bayi, ya, anak masih bayi. Aku kan sama mahram kemana? Ini tak gendong. Nah, bayi belum. Ya, paman boleh. Nah, kalau paman mestinya sudah sama-sama dewasa ya, paman, ya, dan seterusnya. Hendaknya ada yang menemani. Kecuali barangkali itu perjalanan wajib. Contoh perjalanan wajib itu haji. Haji ya. Dalam hal ini memang ada perbedaan ulama ibu-ibu. Kalau haji itu kan hukumnya wajib. Sementara kalau kita ini kan safar. Lalu ibu lah, aku suamiku nggak bisa, atau belum daftar, atau sudah nggak ada, atau sakit, anakku nggak bisa, atau nggak punya mahram. Ya ada sih mahram tapi biayanya orang-orang. Bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini ada yang membolehkan karena ini perjalanan wajib. Sementara yang lain tidak. Berarti apa? Wanita itu salah satu syarat wajibnya apa? Punya mahram. Jadi meskipun dia punya sehat badan, punya waktu, punya duit, nggak punya mahram, berarti tidak wajib haji. Bagi pendapat yang menyatakan wajib. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau bukan haji, maka bukan perjalanan wajib, maka usahakan dengan mahram ibu-ibu ya. Jangan suka bepergian sendiri. Ya, karena itu dilarang di dalam agama. Berikutnya tadi, hendaknya dia bersama teman, dan usahakan kalau bisa itu temannya nggak hanya satu ibu-ibu, ya, nggak satu saja, kalau bisa dua. Jadi idealnya bepergian itu 3 orang, idealnya, ya, bepergian jauh. Jalan sendiri boleh berdua, tetapi minimal idealnya 3 orang. Kalau perjalanan jauh, ya, kalau perjalanan jauh, supaya apa? Masya Allah hikmahnya banyak. Coba kalau sendirian nanti ada apa-apa, repot. Cuman berdua, satunya juga nggak ngerti. Kalau bertiga, satunya ngurus, satunya nemenin. Masya Allah. Jadi Islam itu lagi-lagi ibu agama yang sempurna, mengatur sampai sedetil ini. Idealnya minimal 3 orang. Berikutnya ibu-ibu, jika hendak melakukan pepergian jauh atau safar tadi ya, traveling atau apapun namanya, carilah teman tadi yang baik, yang amanah. Apalagi di perjalanan ibu-ibu, salah satu cara melihat karakter orang itu saat bepergian. Ibu akan melihat orang ini akhlaknya baik apa tidak, sifatnya baik apa tidak, karakternya baik apa tidak. Salah satu cara melihatnya ketika ibu bersama dalam perjalanan jauh dan lama, itu akan muncul watak aslinya. Biasanya begitu ibu-ibu. Kalau hanya ketemu sekali di acara tertentu, ya orang akan menampakkan kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau sudah katakanlah perjalanan sepekan, 2 pekan, jauh, apalagi perjalanan berat, nah akan muncul. Gampang misoh wong itu boleh. Tahu misoh bu? Nah, jebule wong itu bakhil, cekil. Itu egois, nggak mau bantu, itu kelihatan sekali. Karakternya, temperamen, dia orang baik. Ada orang yang baik, suka menolong, suka memberi, ramah. Itu buktinya kalau sudah perjalanan mungkin 4 hari, 5 hari di perjalanan jauh, ya itu akan tampak ibu. Bagaimana orang itu baik atau tidak. Salah satunya begitu. Maka kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali orang yang beriman. Termasuk bersahabat, cari teman ketika melakukan perjalanan jauh. Apalagi ibu, perjalanan mengarungi kehidupan, ya, maka carilah suami yang soleh. Itu teman kan, teman berjalan, perjalanan hidup, ya. Apalagi itu yang lebih lama. Maka pentingnya kita memilih itu yang soleh, yang amanah, yang baik. Itu memilih apa tadi ibu-ibu? Teman yang baik.
memilih teman yang baik. Coba kalau tidak, betapa banyak orang tertipu atau bahkan ditipu. Ada nggak Bu penipuan-penipuan? Banyak. Ini ada konon katanya tenaga kerja mau dibawa ke luar negeri, nanti jadi ini jadi itu. Apa yang terjadi karena keamanan? Sampai di sana mohon maaf dijual, ditipu, ya. Dia apa namanya, dijual ke hidung belang laki-laki. Rata-rata yang tertipu siapa? Kaum wanita. Maka hati-hati ibu-ibu. Ada contoh ini, mohon maaf, kalau tadi kan contoh tenaga kerja wanita misalnya. Contoh bahkan orang menipu dengan doa agama. Apa Bu yang terjadi? Travel umroh. Banyak masih kasus. Sampai di bandara ditelantarkan, duitnya sudah hilang. Makanya Bu, dan kadang-kadang yang terjadi, ya, yang tertipu ya, mohon maaf ibu-ibu yang sudah sepuh, kan tidak paham, pokoknya percaya saja. Niatku kan apik, betul, tapi lihat Bu, niat kita baik. Mungkin penampilan mereka, masya Allah, mungkin penampilannya kayak orang alim, kayak guru, kayak penceramah, dai, ustadz atau kiai, tapi belum tentu ibu-ibu. Penipu itu kadang-kadang berpenampilan seperti itu. Cari teman yang saleh, cari sahabat yang baik. Demikian. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tusahib illa mu'mina. Jangan bersahabat kecuali orang yang beriman, orang-orang yang baik. Karena sahabat itu kan kemana-mana bareng. Kalau yang kita jadikan sahabat itu orang tidak amanah, tidak bisa dipercaya, penipu, pengkhianat lagi, tidak jujur lagi, ya Allah, rugi habis dong kita. Makanya jadikan sahabat, termasuk sahabat dalam perjalanan, apalagi perjalanan hidup, perjalanan sementara saja, carilah yang amanah. Berikutnya, nah ini dia ibu-ibu, kalau kita hendak bepergian, jangan lupa pamit kepada keluarga, syukur-syukur kepada tetangga. Kalau ada apa-apa itu kan pertama kali siapa Bu? Tetangga, betul itu. Mungkin anak-anak kita masih kecil, yang ngurusi siapa? Tetangga. Kalau ada apa-apa, tetangga. Maka penting kiranya demikian. Dianjurkan bagi orang yang hendak bepergian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berpamitan dan menitipkan keluarga atau tetangganya kepada siapa Bu? Dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Titip itu kepada zat yang bisa dipercaya, amanah. Ibu titip suara kepada siapa? Titipkan kepada orang yang amanah. Kalau ibu sudah titip suara kepada orang yang tidak amanah, nanti ditanya ibu pada hari kiamat, kamu dulu titip suaramu buat siapa? Nggak amanah kan? Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi titip keluarga. Titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doanya ini Bu. Astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Gitu ya. Jadi diulangi. Nanti ada Bu. Nanti ada dibuka di bawah Google saja. Kecuali kalau ada ini. Apa Bu? Ya nanti di sini dicari Mbah Google aja ya. Dicari Mbah Google insya Allah ada. Ya, doa apa nama Bu? Bukan doa safar. Ya, doa orang yang hendak pergi menitipkan untuk keluarganya. Dia nitipkan keluarganya kepada Allah. Nanti ada doa keluarga buat orang yang hendak safar. Nanti ada doa safar ada sendiri. Doa naik kendaraan ada sendiri. Nah itu nanti silakan ibu-ibu pelajari ya. Ibu-ibu baca. Saya kebetulan lupa ya tidak membawa buku itu ya, buku doa zikir. Itu ada diantaranya doa-doa seperti ini secara lengkap. Ya secara lengkap. Nanti ibu buka saja ya doa zikir. Nanti ibu bisa buka. Salah satunya buku Hisnul Muslim. Ibu catat saja di. Ya.
Hisnul Muslim. Nah, aku catat. Di buku itu lengkap deh. Semua ini lengkap. Doa-doa. Ini ada, di sini ada. Arabnya ada, terjemahnya ada, bahasa Inggris ada, bahasa Rusia ada. Betul. Ya, mau ibu cari 30 sekian bahasa di dunia ada, sudah ada semua karena diterjemahkan ke 30 sekian bahasa di dunia. Hisnul Muslim itu salah satu buku doa yang lengkap. Banyak buku doa dan zikir, tapi itu bukunya tipis tapi lengkap ibu-ibu, termasuk doa ketika kita safar, lengkap semuanya. Ya, kalaupun tidak nanti dibuka aja di internet atau mbak Google, insya Allah muncul. Jadi hendaknya berdoa ibu-ibu kepada Allah, doanya menitipkan siapa? Keluarga. Aku titipkan agamamu, amanahmu, dan akhir amalmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau doa yang lain, astaghfirullah alladzi la tadhi'u wadai'u. Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak mungkin titipannya itu disia-siakan. Karena yang kita titipi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping juga teknisnya kita juga pesan kepada tetangga, dari titip nggih berbagi desa sekejap, gitu ya. Itu penting supaya mereka juga ngerti, oh ternyata tetangga sedang bepergian. Itu doa kita untuk keluarga yang kita tinggalkan. Nanti juga ada doa keluarga buat orang yang hendak bepergian. Ya, di antaranya zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzanbak wa yassara lakal khairu haitsu ma kunt. Di antaranya doanya seperti itu. Semoga Allah membekali engkau dengan ketakwaan, mengampuni dosa-dosa engkau, dan memberikan kemudahan segala urusanmu dimanapun engkau berada. Ini doa yang ditinggal buat yang tidak bepergian. Itu penting ibu-ibu, nanti silakan. Intinya jangan lupa berpamitan dan saling mendoakan. Bahkan dianjurkan ibu-ibu kita minta doa kepada orang soleh. Jadi kalau bepergian ibu datang ke Pak Ustadz, Pak Kiai yang dianggap soleh, tolong Pak doa. Boleh? Boleh? Boleh. Caranya begitu. Ya, jangan minta doa ke leluhur yang sudah mati. Ya, ada sebagian orang begitu. Dok, jalali ya gue ziarah kubur, jaluk nyuwun donga pangestu karo mbahmu. Nah ini syirik akbar ini namanya bu. Tapi kalau kita minta doa kepada mbah kita yang soleh, orang tua kita yang soleh dan solihah, atau kita minta doa kepada Pak Ustadz, Pak Guru, Pak Imam Masjid yang dia kita anggap soleh, boleh minta doakan Pak Ustadz, Pak Kiai, mohon nyuwun dunganipun kula badhe pisah. Boleh apa boleh? Boleh. Bahkan dianjurkan seperti itu. Karena dulu para sahabat pernah ada yang minta didoain Rasulullah ketika hendak bepergian. Begitu jamaah. Jadi tadi doa itu boleh dimintakan kepada orang yang saleh atau dari keluarga kita sendiri. Ibu-ibu dan jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada berikutnya. Nah, ada berikutnya. Jangan lupa ibu-ibu doa safar tadi. Doa safar juga ada ibu-ibu di situ ya. Yang di buku. Ketika ibu hendak bepergian, jangan lupa berdoa. Pertama jelas doa keluar rumah. Gimana bu? Doa keluar rumah. Karena safar pasti keluar rumah kan? Nah doa keluar rumah secara mubis. Tawakkaltu ya Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian namanya safar mesti ya naik kendaraan lah. Masa kita mau ke Mekah jalan kaki, ya, mau ke Jakarta jalan kaki, sepertinya tidak kan? Maka nanti ada doa naik kendaraan juga ada. Ibu naik kereta, naik mobil, naik bus, naik pesawat, ya, atau apalah pokoknya. Jangan lupa begitu naik kendaraan baca Bismillah. Begitu sudah duduk kita baca Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin
wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa safar. Maaf, doa naik kendaraan. Lalu doa safarnya bagaimana? Baca takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu dibaca doa naik kendaraan ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana wadwi anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Itu doa safar. Kalau nggak hafal, baca nanti di buku Hisnul Muslim ada, dia lengkap seperti ini. Kalau enggak, ya nanti kapan-kapan ditulis ya, atau kita kirim nanti ya ke ibu admin, nanti bisa di share nanti ya. Tidak apa-apa insya Allah ibu. Dan nanti saya buatkan, saya tulis, nanti bisa di share kaitannya dengan, atau insya Allah Taala nanti saya ringkaskan adab safar. Saya buat ringkasannya, nanti saya sharekan insya Allah Taala. Baik, itu doa ibu-ibu ya. Intinya jangan pernah berhenti berdoa. Mulai awal kita keluar rumah, ya, kapanpun, kemanapun, ketika kita keluar rumah, termasuk kita ngaji, kita ke tetangga, kita ke pasar, ya jalan-jalan, keluar rumah dari doanya Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Apalagi kita safar, tambahan doanya tadi, tambahan doa ketika safar. Berikutnya ibu-ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Nah, jika kita safar tadi, dianjurkan kalau bisa Bu berangkatnya hari apa? Hari Kamis. Ya, itu anjuran. Wah, saya liburnya hari Sabtu, ya nggak apa-apa. Jika kita ada pilihan hari, ya, maka pilihlah hari Kamis untuk pergi safar. Itu dianjurkan pada hari Kamis. Karena disebutkan la qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza kharaja fi safarin ila yaumil khamis. Nabi itu seringnya jika bepergian, entah bepergian kemanapun, mungkin berjihad atau bepergian ada urusan dakwah dan seterusnya, ya, beliau biasanya seringnya pada hari Kamis. Pada hari Kamis. Kemudian, nah ibu-ibu, bolehkah kita pergi pada selain hari Kamis? Ya boleh-boleh saja. Cuman ini lebih utama kalau memungkinkan. Berikutnya adab yang perlu diperhatikan ketika kita sedang safar. Jika ibu-ibu tadi kita bepergian lebih daripada 2 orang, atau kita bepergiannya tidak sendiri dan itu yang dianjurkan, tentu saja kalau laki-laki bisa jadi sendirian. Tapi kalau ibu-ibu jangan. Ibu-ibu harus ada ditemani oleh mahram atau suami, sehingga minimal 2 orang. Nah, jika kita bepergian tadi satu rombongan, maka disyariatkan supaya mengangkat seorang pemimpin. Ini pentingnya pemimpin ibu-ibu. Untuk urusan bepergian dalam waktu terbatas, mungkin sepekan, mungkin dalam wilayah tertentu saja, kita disyariatkan supaya memilih pemimpin. Apalagi urusan umat, urusan bangsa, urusan negara, umat Islam wajib punya pemimpin. Ya, umat Islam wajib punya pemimpin. Jadi nggak boleh, kita tidak punya pemimpin, ibu-ibu harus punya pemimpin. Yang namanya pemimpin yang harus cakap itu punya skill, kemampuan memimpin. Ya, dia orang yang amanah, dia orang yang saleh, dia orang yang kuat. Di dalam Al-Quran di antara syarat yang disebutkan adalah apa? Al-Qawiyyu, kuat, punya skill, kemampuan, dan Al-Amin, itu amanah, terpercaya. Itu seperti itu. Kalau ibu-ibu nanti bepergian, mungkin rombongan berumroh, rombongan silaturahim keluarga, atau rombongan mungkin studi banding atau pengajian kemana, maka harus ada pimpinan rombongan.
ya, atau amirus safar, pemimpin perjalanan tersebut. Nggak boleh sendiri-sendiri dan semuanya taat ketika dalam perjalanan itu. Begitu selesai udah pulang ya, kepemimpinan otomatis selesai. Tapi selama dalam perjalanan harus tunduk kepada koordinasi, komando dan instruksi dari pemimpin tadi. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Jika ada rombongan minimal 3 orang melakukan safar, bepergian perjalanan tadi, hendaknya menunjuk satu yang menjadi pemimpin. Itu dia. Supaya terkoordinasi dengan baik, ya. Apalagi itu lama ibu, apalagi ke luar negeri. Itu penting ibu ya. Kalau tidak ada amir safarnya, tidak ada pemimpinnya, nanti semau gue malah hilang. Apalagi kalau di luar negeri hilang, wah repot nanti. Ya. Siapa yang mau ngurusi kan gitu? Bisa, insya Allah bisa, cuman ribet. Ribet banget nanti kalau tidak ada pemimpin. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia. Ada zikir-zikir khusus tadi ya ketika dalam perjalanan. Tadi mulai dari zikir ketika safar, zikir ketika naik kendaraan, zikir ketika keluar rumah. Nah, di antara zikir khusus dalam perjalanan adalah jika jalanan itu naik atau menanjak, dianjurkan supaya memperbanyak bacaan takbir. Jadi kalau ibu naik, ya, maka bacaannya apa? Allahu Akbar. Berapa kali? Terserah. Ya selama jalanan itu naik, ya selama itu boleh kita membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terserah. Naik itu biasanya kalau naik pesawat, kapan bu? Ketika take off. Nah, ketika take off itu mesti kan naik tuh. Ibu jangan lupa, ya baca apa? Allahu Akbar. Setelah tadi baca doa naik kendaraan, iya. Doa safar, iya. Nah, ibu-ibu kalau mohon maaf ya ini saya sebut saja, ini bukan iklan tapi yang saya dapati, kalau pesawat Garuda itu ada doanya dibacain. Apalagi pesawat itu Saudi ya, itu pasti ya. Ada sebagian itu kalau di pesawat domestik itu hanya di buku panduan. Di buku panduan itu ada tadi doa safar tadi ada bu, subhanalladzi sakhkhara lana, itu biasanya ada di buku panduan. Hanya kalau di buku panduan yang domestik itu biasanya macam-macam. Yang dibaca satu saja, yaitu bacaan doa Islam, karena di situ agama-agama lain disebutkan. Jangan dibaca semua, itu nggak boleh itu. Ya lakum dinukum waliyadin. Jangan sampai keliru. Di caranya ada 6 itu, karena 6 agama di Indonesia disebut. Yang kita baca yang Muslim saja, yaitu ada. Demikian. Ketika naik baca Allahu Akbar. Apalagi kalau bus, kendaraan, itu juga ibu naik banyak kan. Kita mungkin ke puncak, di Bogor itu naik terus. Makanya jangan lupa baca takbir. Kalau turun, nah kalau pesawat itu pas landing itu, proses landing mesti turun kan dari ketinggian sekian puluh ribu feet, lalu turun, mesti dia turun posisinya dia landing, maka baca subhanallah. Ketika turun, baca subhanallah. Begitu pula kalau naik bus, naik kendaraan, turun itu ya, jalanannya baca subhanallah. Berapa kali? Terserah, selama itu jalanannya adalah turun. Tidak ada batasannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa juyushuhu idza alaw sanaya kabbaru wa idza habatu sabbahu." Ini dia. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dahulu, jika meniti atau melewati jalanan naik, beliau banyak membaca takbir. Ketika turun membaca tasbih. Itu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu apakah bacaannya kencang-kencang? Dan bacaannya pelan-pelan saja ibu-ibu ya, enggak usah keras-keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu. Biasa saja, Allahu Akbar, Allah. Kita baca sendiri saja, zikir kita untuk sendiri saja, Allahu Akbar, Allah. Lalu turun, subhanallah, subhanallah. Begitu saja. Enggak usah teriak-teriak, nanti kalau ikut teriak baru kaget semua itu. Dikira ada apa-apa nanti. Gitu nih. Kemudian, ini dia, nah ibu-ibu.
waktu perjalanan safar kita itu salah satu waktu kesempatan dan kondisi mustajab untuk berdoa. Maka jika ibu misalnya ada rencana perjalanan umroh yang program 9 hari, 11 hari, 12 hari atau yang 16 hari ya, atau bahkan yang 1 bulan misalnya, maka gunakan waktu itu untuk banyak berdoa selama perjalanan sampai ibu balik lagi. Status ibu musafir, status ibu dalam perjalanan, meskipun di sana nginep, tidur nyenyak di tempat-tempat yang nyaman, hotel atau apa, tapi status ibu adalah musafir. Gunakan kesempatan itu banyak berdoa, memohon kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan diri sendiri, suami, anak, orang tua, kerabat, teman, sahabat, jamaah, termasuk kebaikan pemimpin kita, termasuk kebaikan umat ini, bangsa ini, dan semuanya. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan bisnisnya, urusan pendidikannya, urusan ibadahnya, urusan kesehatannya, semuanya. Yang penting doa itu baik, ya, tidak memutus silaturahim, tidak berisi dosa. Terserah urusan dunia akhirat, banyak berdoa kepada Allah mumpung sedang melakukan perjalanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 macam doa yang dikabulkan. 1, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Hati-hati ibu-ibu, jangan menzalimi orang lain. Kalau orang yang ibu zalimi itu berdoa, itu makbul, hati-hati. Ya. Dan biasanya orang yang dizalimi doanya baik apa buruk? Buruk lah. Umumnya orang mosok dilarani atine ndongakne apik itu ya paling siji loro ya, ada 1-2 barangkali. Ya, masa kita dizalimi malah ndongakne apik itu jarang. Ndongakne mesti elek. Lah kalau doa buruk makbul, enggak ada hijab, langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan dia orang jahat, Pak. Meskipun yang ibu zalimi orang jahat, tapi ibu berbuat zalim kan? Meskipun yang dizalimi orang jahat itu urusan dia, tapi ibu berbuat zalim itu menjahati dia. Meskipun yang dizalimi itu orang kafir misalnya, orang jahat, orang zalim juga, tetap dia mustajab kalau dia berdoa. Apalagi yang dizalimi orang baik, orang soleh. Oh, medeni ibu-ibu ya, hati-hati. Begitu. Yang kedua, wada'watul musafir, nih dia doa orang yang sedang safar atau doa musafir. Maka ibu-ibu, jika memang ada kesempatan bepergian tadi ya, semua di-arrange, semua direncanakan sebaik mungkin, diniatkan yang baik, lalu manfaatkan kondisi kesempatan mulia ini untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar buat diri kita, bertobat buat diri kita, doain putra putrinya, doain orang tuanya. Apalagi orang tuanya sudah wafat ibu-ibu. Orang tua kita ini sudah nggak bisa beramal lagi, nggak bisa beribadah, hanya nunggu nyadong. Tahu nyadong bu? Nunggu kiriman dari kita. Ya kalau masih hidup sih masih bisa nambah-nambah kan. Tapi kalau sudah meninggal, maka kita sebagai anak jangan lupakan orang tua kita, ibu-ibu. Jangan lupakan itu. Termasuk doa buat semuanya ya. Jadi doa orang yang musafir itu mustajab. Yang ketiga, da'watul walidi ala waladi. Nah, doa orang tua buat anaknya. Hati-hati pula ibu-ibu, jangan doakan jelek buat anak-anak. Itu bisa terjadi. Karena mustajab. Jadi doa orang tua ini buat anaknya, baik doa yang baik maupun yang buruk ya. Ibu doa baik, mustajab. Ibu doa buruk, mustajab. Maka jangan mendoakan buruk buat anak. Kalau pernah dicabut ibu, ibu cabut, ya Allah, aku dulu pernah doain jelek buat anak, tak cabut ya Allah. Itu dibalik, betul. Ya, karena bisa terjadi. Apalagi ibu sedang safar, lalu ibu mendoakan kebaikan buat anaknya, berarti kan ada 2 kesempatan nih. Masya Allah. Maka jangan lupakan ibu-ibu kalau safar itu jangan indah, wapi belonjo nganti lali, belonjo ya Allah. Contohnya ibu-ibu, ini kan saya biasa jadi bimbing umroh ya, bimbing umroh itu
Baru sampai, dipikir, Pak, kita belanjanya di mana? Belum umroh, sudah penuh. Dari Medina itu sudah penuh. Pak, ini sudah penuh. Ya Allah, overload nanti itu dia bagasinya. Masya Allah, ibu-ibu begitu ya. Jadi, Masya Allah ibu-ibu, tetap jangan hanya belanja, jangan hanya keliling-keliling berwisata, tapi jangan lupa ibu-ibu berdoa. Sempatkan khusus mendoakan suami kalau ibu ya, mendoakan anak, mendoakan orang tua, mendoakan kerabat, mendoakan pemimpin, dan mendoakan sahabat-sahabat kita. Termasuk yang sakit doakan supaya sembuh. Semuanya doakan seperti itu. Lebih-lebih doa buat putra-putri kita. Ini penting ibu-ibu ya, jangan lupa diri. Ya, biasanya sudah begitu. Apalagi kuliner. Masya Allah. Semua dinikmati. Ya, semua dibeli. Tapi kadang lupa berdoa, jangan. Kita sampai jam berapa ibu-ibu? Masih ada banyak ya? Oh, enggak nih. Ada pertanyaan tidak? Oke, monggo. Sebelum kita lanjut ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada orang tua punya anak laki-laki gelap pandangannya, misalnya punya anak biasa anak-anak ya. Terus orang tua itu bukan menjelekan, tapi membatin misalnya anak ujuk nek ketika yang ngomong misalnya itu tempat berdoa atau bukan? Baik, itu yang barangkali dialami oleh semua orang tua. Tak dikeluar dan ya Allah halus dodo. Bu, Pak, maaf, ibu-ibu, anak itu salah satu bentuk ujian. Kita sebagai orang tua, salah satu indikasi kita ini lulus ujian sebagai orang tua jika kita bersabar mendidik anak kita. Kalau mendidik anak itu mudah ya orang-orang ujian jenenge mesti sulit. Tapi jika bersabar pasti endingnya bagus. Betapa banyak anak yang masih kecil ini nuwah kali rupane wis ya Allah, rupane kaya ngono nuwakal gelidik doblek wis. Tapi ketika besar dia menjadi orang hebat, menjadi orang saleh. Apa sebabnya? Kesabaran dan doa, khususnya seorang ibu. Walaupun bagaimanapun gitu, itu anak kita ibu-ibu. Mbak disuweneni kaya apa jebule kuwi potret kita. Ora dibalik mripun. Lah kula niki ya gane sinten, Bu? Ya ibumu. Berarti kan ada keturunan dari ibu. Iya kan? Iya. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah membatin apalagi mengucapkan kata-kata buruk. Tapi yakinlah ya Allah, ini anak titipan dari Engkau ya Allah. Kalaupun kita membatin atau kita berdoa, aku berusaha mendidik sebaik mungkin, sesuai kemampuanku semaksimal mungkin. Tapi anak ini seperti itu ya Allah. Mohon diberi taufik, mohon diberi bimbingan, jadikan anakku anak yang saleh. Sudah gitu. Jangan pernah berhenti doanya. Yakinlah suatu kali anak ini akan jadi anak saleh. Cuman melalui proses. Kadang ya dari kecil soleh ada, ya pertengahan jalan baru, wis wek malah tobat walhamdulillah. Tapi yakinlah ujungnya akan menjadi baik. Ya, kalau memang kita berusaha, maka jangan doakan jelek. Jangan didoakan jelek. Namun begitu, jika pun seandainya kita sudah berdoa, berusaha, Allah menentukan lain, itulah takdir yang dikehendaki oleh Allah. Betapa ada orang-orang saleh yang ternyata kerabatnya juga tidak beriman. Nabi SAW, apakah kerabatnya semua beriman? Tidak. Nabi Ibrahim, orang tuanya? Tidak. Nabi Nuh, anaknya? Tidak. Nabi Lut, istrinya? Tidak. Ada 1-2 contoh sebagai ujian. Tapi ingat, jika kita melakukan yang terbaik sesuai aturan Allah, pasti tidak ada ruginya buat kita. Dan kita besok kalau ditanya, kamu sudah didik? Sudah, ya Allah, sudah saya didik, saya doain baik, saya kasih makan yang halal, semua ini. Tapi nyatanya seperti itu ya Allah. Ya wis, aman.
Kan begitu. Jadi ingat ibu-ibu, tetap berusaha meskipun memang berat. Ya, perjuangan itu pengorbanan, itu kesabaran, itu istiqamah dan husnudzon kepada Allah. Kita hendaknya selalu husnudzon kepada Allah. Dan yakinlah ibu-ibu kalau berdoa dikabulkan. Karena itu sebagai bentuk kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ibu ya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Kita punya Allah yang Maha Kuasa, bisa mengubah, membolak-balikkan hati yang dulunya begini menjadi begitu. Ya, yang dulunya begitu menjadi beginu dan seterusnya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufik kepada kita semuanya, termasuk keluarga kita semuanya. Ibu-ibu, amin. Sambil dilanjutkan barangkali nanti ada pertanyaan ini. Oh iya, monggo. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada orang tua sakit ya, mendoakan anaknya tidak baik, terus ibu itu yang mendoakan sudah meninggal. Terus bagaimana agar kerusakan atau adat doa itu tidak terlaksana untuk kita, dan bagaimana kita mohon kepada ibu kita yang sudah terlanjur meninggal. Masya Allah, ini pertanyaan bagus dan bisa jadi terjadi. Namanya orang ibu-ibu pasti punya salah, punya dosa, punya khilaf, punya lupa, dan itu sudah begitulah manusia. Termasuk kita ini mungkin punya salah sama orang tua, pasti. Orang tua pun jangan dikira, pasti juga ada salah sama anak. Lantas bagaimana kalau sudah terlanjur meninggal? Apalagi misalnya tadi orang tua mungkin dulu sempat terlanjur mendoakan buruk misalnya. Maka yang pertama ibu-ibu, kalau kita sadar, bertobatlah kita kepada Allah. Itu pertama. Karena dulu mungkin kita pernah menyakiti orang tua, pernah berbuat salah sama orang tua, kita sudah minta maaf, mungkin orang tua tidak terima, atau kita belum sempat minta maaf. Maka yang pertama, mintalah ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena ibu ini atau orang tua sudah meninggal, ya kita mohon kepada Allah, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita kepada ibu kita. Berikutnya, perbanyak amal soleh, amal kebaikan. Innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan. Salah satunya apa? Buatlah amal kebaikan buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Pertama, mintakan ampun selalu kepada orang tua kita. Kedua, ibu bisa berbuat baik untuk orang tua kita, mungkin bersedekah, ya, amal jariah, berwakaf. Lalu ini mohon kepada Allah pahalanya diberikan kepada orang tua kita. Ibu korban, ya, pahalanya buat ibu kita, orang tua yang sudah meninggal dunia. Intinya ibu berbuat baik, berbaktilah sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya barangkali dulu ibu nggak terima, masih sakit hati, lalu mendoakan buruk, semoga itu menjadi penebus kesalahan kita sekaligus penolak, ya, Allah tidak akan mengabulkan doa orang tua kita. Perbanyak amal kebajikan buat diri kita, buat orang lain, termasuk buat orang tua kita yang sudah meninggal. Itu yang bisa kita kerjakan. Termasuk juga jalin silaturahim dengan kerabat ibu atau kerabat orang tua. Salah satu bakti terbaik anak bagi orang tuanya yang sudah meninggal, apa ibu-ibu? Menjalin silaturahim dengan kerabat orang tua. Kalau yang meninggal ibu, kerabat ibu kita jalin. Kalau yang meninggal ayah, kerabat ayah kita jalin. Bahkan salah satu bakti terbaik kepada orang tua, menyambung hubungan dengan teman orang tua kita, bukan sekedar kerabat. Teman, mohon maaf ya, mohon maaf. Ini kan ibu-ibu berteman nih. Misalnya, lalu mohon maaf ada yang sudah meninggal. Maka anak dari ibu yang meninggal ini dianjurkan senantiasa berhubungan dengan teman-teman ini sebagai bakti kita kepada orang tua kita, dan itu termasuk bakti terbaik kepada orang tua, menjalin hubungan dengan teman-teman orang tua. Indahnya Islam itu. Jadi kalau orang Jawa bilang ngumpul ke balong, artinya bukan hanya kerabat, tapi sahabat itu sampai diperhatikan seperti itu. Makanya bersahabatlah dengan orang-orang yang beriman. Wong kang soleh kumpul. Supaya apa? Kita bersahabat di dunia, besok di surga ketemu, ibu. Jadi persahabatan kita ini jangan hanya di dunia, apalagi aku
bersahabat deket-deket sama dia karena dijanjikan mau jadikan menteri kalau dia jadi. Nah, urusan lain. Persahabatan kita karena Allah. Bu, orang yang bersahabat karena Allah itu besok ditinggikan derajatnya di surga. Tapi bersahabatnya karena apa? Allah. Dikasih ya tetap bersahabat, nggak dikasih ya tetap bersahabat. Nah sekarang ini banyak orang bersahabat karena ada udang di balik. Kalau ada udang dipayak ya dimakan aja. Baik begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjut, ada satu lagi ibu-ibu. Ini doa juga nanti di buku Hisnul Muslim itu ada. Ibu kalau bepergian itu kira-kira mampir enggak? Ke Jakarta mampir berapa kali biasanya? Ke rest area berapa kali Bu? Kalau naik bus sekali atau 2 kali ya. Kalau naik kendaraan sendiri kayaknya sebentar mampir deh. Lihat ada durian mampir, lihat ada kuliner mampir, lihat ada pemandangan view bagus mampir. Ya begitu dia. Apalagi jauh, mungkin perjalanan ke luar negeri ke apa, mesti mampir dimanapun ibu singgah. Entah di rest area, di pom bensin, di hotel, di warung kuliner, atau di mana saja. Kalau mampir ini ada doanya, supaya apa? Allah jaga dari semua keburukan. Nih hadisnya, man nazala manzilan, siapapun yang mampir singgah di suatu tempat, sumakal, kemudian membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa Bu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ibu baca doa ini, maka lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Selama ibu mampir, singgah, diam, nginep di tempat itu, ibu dijaga dari semua keburukan dan kejahatan apapun bentuknya. Kalau ada kecelakaan, tidak menimpa ibu. Kalau ada di situ tempat tempat pingin, tempat angker, ibu nggak akan kesurupan. Ya, kalau di situ banyak orang jahat tidak akan mengganggu ibu dan seterusnya. Begitu ibu-ibu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan kemudahan segala urusan. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, bi asma'ikal husna wa sifatikal ula nas'aluka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, an taghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tarhamna. Allahumma اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu yang saya muliakan, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah beri kita taufik dan kemudahan segala urusan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.